Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan kasih sayangnya pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sosialisasi dari guru penggerak oleh saudari Eka Agustina yang dilaksanakan di TK Islam Pas Ar-Rahim pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ketiga kalinya terima kasih kami haturkan kepada segenap ibu guru, ustazah semuanya yang pada siang hari ini bisa memberikan waktunya untuk bersama-sama kita belajar bersama dengan Bu Nana, dan juga terima kasih kami haturkan kepada Bu Eka Agustina selaku guru penggerak yang pada siang hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi tentang guru penggerak yang sudah dilaksanakan beberapa bulan ini. Baik, karena waktu sudah semakin siang, maka marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Nana untuk mengisi atau memberikan sosialisasi tentang guru penggerak. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Widati Ningsih SPDI. Yang saya hormati Bapak Bambang Hermawan SPD MMPD selaku fasilitator. Yang kami hormati Bapak Sutrisno selaku pendamping praktek beserta teman-teman guru semuanya dari TK Islam Pas Ar-Rahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk dapat melakukan pengimbasan dan sosialisasi modul 1.4 pengimbasan konsep budaya positif di sekolah. Sebelum kami menyampaikan semua materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, marilah bersama kita buka dengan membaca basmalah. Semoga dengan membaca basmalah, acara pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon keaktifan dari ibu guru semuanya dalam mengikuti acara pengimbasan pada siang hari ini. Meskipun siang tetap semangat, G. Semangat. Terima kasih. Baik, pengimbasan konsep budaya positif sekolah yang dilaksanakan sebagai salah satu praktek yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan keempat pada siang hari ini adalah bermaksud untuk membentuk dan mengimbaskan bagaimana membentuk budaya positif itu di sekolah kita. Apakah itu budaya positif? Apa yang harus kita lakukan? Maka pada siang hari ini satu persatu akan kita kupas bersama. Tujuan yang akan kita capai pada kesempatan siang hari ini adalah kita akan memahami konsep pendidikan itu bagaimana sih sesungguhnya, lingkungan sekolah yang bagaimana yang akan kita inginkan sesuai dengan konsep pendidikan yang diaturkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kemudian melakukan evaluasi dan refleksi diri. Apakah yang kita lakukan selama ini itu sudah sesuai untuk membentuk budaya positif sekolah itu sudah sesuai apa belum? Terus yang ketiga adalah untuk memahami peran kita sebagai guru dalam upaya membangun budaya positif di sekolah, karena disiplin positif ini adalah satu kunci utama untuk membangun budaya positif di sekolah. Next, Bu Ulfa. Kata kunci yang akan kita pakai pada kesempatan siang hari ini, kita akan banyak bertemu dengan kata lingkungan positif, stimulus respon, teori kontrol, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman serta penghargaan, juga kebutuhan dasar manusia.
Juga tentang posisi kontrol dan juga segitiga restitusi, itu adalah yang paling akhir. Kemudian sebagai suatu pengantar, teman-teman semuanya, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ibaratnya adalah ladang tempat kita menanam benih-benih pendidikan, benih-benih pengajaran untuk anak didik kita. Jadi kita itu adalah sebagai seorang petani, ibaratnya kita adalah seorang petani. Murid-murid kita adalah benih-benih yang harus kita jaga, kita rawat agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi tonggak-tonggak peradaban dunia kelak. Jadi peran kita di sini sebagai seorang guru itu adalah sangat penting sekali. Bayangkan kalau kita tidak ada petani, kita kan tidak bisa makan. Begitu juga murid-murid kita, kalau tidak ada guru, mereka tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, tugas seorang guru itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik ibaratnya menanam padi misalnya. Dia itu tidak hanya ngencep netok, tetapi harus bisa menciptakan lingkungan yang baik. Mereka harus bebas hama dengan dirabuk, disemprot, harus diberi pupuk agar tanaman itu bisa tumbuh ledung-ledung. Nah, begitu juga dengan anak didik kita. Gak harus ditok-netok dengan pengajaran wis diulang tok. Tidak. Tetapi dalam kita mendidik itu harus mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimana bisa menciptakan lingkungan positif di lingkungan sekolah kita itu. Yang terpenting adalah dalam menumbuhkan lingkungan positif di sekolah adalah disiplin positif. Bagaimana sih disiplin positif itu sebenarnya? Nah, nanti kita akan belajar secara perlahan-lahan. Yang tujuan utama kita sebagai seorang pendidik itu sebenarnya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kita sudah sering dengar ungkapan ini. Profil pelajar Pancasila adalah kita mengharapkan bahwa anak didik kita itu memiliki jiwa-jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Sebentar, saya terangkan satu persatu ya. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kita sudah sangat tahu dan sangat paham. Kita juga mengajarkan setiap harinya kepada anak-anak didik kita agar mereka itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang beriman dengan mengajarkan mereka sholat, belajar berpuasa, berdoa, beribadah. Insya Allah itu sudah kita lakukan. Dan insya Allah juga akan membentuk pribadi yang seperti itu anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah anak didik kita itu tahu bahwa mereka adalah bagian dari negara Indonesia Pancasila yang berdasarkan Pancasila. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam. Jadi anak didik kita diajar untuk bagaimana menghargai budaya orang lain yang beraneka ragam di seluruh Indonesia ini. Yang ketiga adalah bergotong royong. Gotong royong adalah satu ciri bangsa Indonesia. Jangan sampai anak didik kita itu lupa bahwa gotong royong itu suatu hal yang penting dari zaman dahulu. Nenek moyang kita sudah mewariskan budaya gotong royong ini. Makanya itu digali, profil pelajar Pancasila itu digali dari budaya Indonesia sendiri. Salah satunya adalah budaya gotong royong. Misalkan rewang wong mantu kayak gitu. Jadi anak didik kita dari kecil kita usahakan misalkan hari Jumat bersih, belajar bersama membersihkan sekolah secara bersama-sama, membersihkan kelas bersama-sama, terus bersama-sama menyelesaikan tugas. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mendidik anak didik kita mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Mandiri tentunya sudah tidak asing lagi untuk anak didik kita. Anak didik kita agar mereka bisa hidup di atas kakinya sendiri, melakukan sendiri apapun yang bisa mereka lakukan sesuai dengan tingkat usia perkembangan mereka. Selanjutnya adalah kreatif.
manusia Indonesia yang dibutuhkan itu tidak hanya pintar, tetapi juga kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu bisa menyelesaikan segala permasalahan yang mereka hadapi dengan berpikir yang berbeda dengan yang lain. Jadi tidak hanya plek sing diwarai ngono ya ngono. Jadi anak didik kita mendidik mereka agar bisa berpikir lebih luas lagi. Piye to carane menyelesaikan ini. Nah, dan itu juga insya Allah sudah kita laksanakan dengan cara memberi mereka persoalan-persoalan sederhana dan bagaimana mereka kita gali untuk dapat menyelesaikan persoalan mereka tersebut. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis adalah anak didik yang tidak hanya manotok. Jadi anak didik yang manotok itu sebenarnya juga nyamari, kok manut. Jadi terkadang kita harus berterima kasih pada anak didik kita yang kritis, mengimbangi apa yang kita ucapkan. Kok orang pulang-pulang? Enggak ya, Bu tadi belum berdoa kayak gitu. Jadi anak didik kita biarkan mereka kalau mengingatkan kita silahkan, karena berarti itu mereka adalah anak yang kritis dan tanggap apa yang harus mereka lakukan. Jadi inilah profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya akan kita tuju. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke teori kontrol, teman-teman ingin saya menggali dulu sebenarnya bagaimana sih profil anak didik yang jenengan pikirkan yang ideal yang jenengan inginkan, dan juga lingkungan kelas yang bagaimana yang ingin jenengan pegang suasananya, dalam arti apa tertib, apa itu teratur atau disiplin kondusif, bagaimana bayangan teman-teman semuanya? Boleh ditulis satu persatu di depan? Oke, monggo. Nanti teman-teman semuanya juga loh ya. Oke, lanjut Astri di belakangnya biar cepat. Monggo. Nggak apa-apa, Bun. Ini adalah kelas impian yang jenengan inginkan. Belakangnya ke depan. Oke, hebat. Terima kasih. Monggo, Bu Ulfa untuk membacakan ini teman-teman, aspirasi dari teman-teman ini. Kelas impian teman-teman semuanya ya. Ada yang kondusif, tenang, bersih, rapi, tertib, nyaman, rapi, kelas terang tidak gelap, dan aman. Dan siswanya itu harus kreatif, aktif, disiplin, bertanggung jawab, ceria, dan antusias. Alhamdulillah. Baik teman-teman, terima kasih atas aspirasi dari teman-teman semuanya. Ini adalah kelas impian yang kita inginkan semuanya. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan kelas dan siswa impian ini? Ini yang akan kita pelajari hari ini.
dari ini semuanya bagaimana cara mewujudkannya. Dan sekarang kegiatan selanjutnya adalah silakan jenengan berpasangan dua-dua. Berpasangan dua-dua. Bayangkan satu hal yang sangat berharga yang jenengan pegang di sini, dan salah satu teman itu berusaha untuk meminta atau membuka dari apa yang jenengan miliki, apa yang jenengan pegang di sini. Apapun caranya silakan dibujuk, apa dirayu, apa disayang, apa dikapakne, wis terserah, pokoknya sampai kena. Kira-kira nanti bisa apa tidak? Yang merayu. Gak boleh dikasih tahu loh, pokoknya sampai dikasihkan. Apapun bentuknya yang paling berharga yang jenengan miliki. Tidak harus barang, apapun itu. Sudah, sekarang gantian, ganti satunya. Sekarang gantian satunya. Sudah stop. Sekarang silakan satu orang untuk ke depan, satu pasangan ke depan untuk menjelaskan apa tadi yang boleh yang diminta dan dipertahankan tadi. Bagaimana caranya? Monggo. Boleh siapa? Tadi enggak. Apa yang dipertahankan Bu Anis? Kira-kira. Tadi benar-benar saya megang permen, punya permen cuma satu, terus teman saya mau minta satu, makanya saya pertahankan, saya cuma satu hanya. Akhirnya dikasih. Nggak boleh. Jadi tadi Bu Anis sudah merayu. Sudah. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dah, terima kasih Bu Anis. Nah, dari permainan yang kita lakukan tadi, sebenarnya kita tadi sudah belajar tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol adalah bagaimana kita bisa mengontrol orang lain untuk melakukan kehendak kita. Kira-kira bisa nggak teman-teman mengontrol temannya tadi untuk melakukan itu? Untuk menyerahkan barang yang dimilikinya tadi, bisa atau tidak? Berhasil atau tidak? Ada yang berhasil? Iya. Kalau terus-terusan berhasil. Tapi dalam waktu ini tadi ada yang berhasil? Belum. Tidak. Ya, oke. Sebelum kita belajar teori kontrol, kita akan mengubah satu stigma atau paradigma dulu. Bila kita ingin merubah suatu hal, menurut Stephen F. Covey, bila kita membuat kemajuan perlahan, jika kemajuan yang ingin kita lakukan itu perlahan-lahan, maka ubahlah perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki secara cepat dan ingin melihat dunia, maka kita yang harus kita ubah adalah paradigma kita atau cara pandang kita. Bukan hanya diri kita, tapi lebih ke cara pandang kita. Bagaimana sih kita menciptakan suatu kondisi itu yang kondusif? Bahwa sebenarnya selama ini ada beberapa hal yang kita lakukan di dalam melakukan proses pendidikan ini. Selanjutnya, ini yang kita sebut dengan miskonsepsi teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Kita selama ini menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita berpikir bahwa dengan kekuasaan guru itu bisa mengontrol murid. Mungkin dengan rayuan, mungkin
Jadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kondusif tadi yang kita inginkan tadi. Tapi sebenarnya itu adalah satu miss sebenarnya, bukan suatu hal yang benar. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bagaimana? Dengan pujian, dengan penghargaan. Kita menganggap bahwa itu adalah satu hal yang efektif untuk mengubah dan mempengaruhi murid kita. Tapi sebenarnya nanti kita akan pelajari ada hal-hal di belakang dari pujian, dari penghargaan itu yang mungkin justru akan menghukum bagi anak didik kita. Kita akan nanti pelajari di belakang. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter mereka. Ketika kita mengkritik anak didik kita, ketika kita memberikan masukan, ketika dulu tadi ini salah, kayak gitu, itu kita berpikir bahwa itu akan baik buat mereka. Tapi sesungguhnya ada lagi dampak yang akan ditimbulkan dari apabila kita langsung mengkritik secara langsung perilaku dan tingkah anak didik kita yang notabene masih dalam usia dini yang mungkin mereka belum tahu itu benar atau salah. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Anak-anak dianggap sebagai manusia kecil yang pokoknya kudu manut nang wong tuwa, kudu manut nang bu guru, pokoknya wis sing penting manut lah bocah cilik. Anakku manut lah Mas kan. Sumpah ya Bu ya? Iya, waduh, saya juga gitu ya. Tapi ternyata bahwa ketika anak kita itu terlalu manut dan mereka tidak punya inisiatif dengan pendapat mereka sendiri, itu suatu hal yang harus ditanyakan. Suatu hal yang harus ditanyakan untuk kemudian bagi perkembangan mereka di kemudian hari. Orang mana juga pusing. Orang mana juga pusing. Selanjutnya, Pusing banget. sekarang kita akan belajar tentang perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol itu sesungguhnya. Stimulus respon itu seperti yang kita lakukan tadi. Bila kita itu mempengaruhi orang lain, maka akan ada respon dari apa yang kita pengaruhi. Bahwa tentang kemudian dari teori kontrol itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengontrol dunia. Dari kedua teori itu sesungguhnya adalah berbeda. Coba kita pelajari satu persatu. Sesungguhnya kalau dalam teori stimulus respon itu kita menganggap bahwa semua itu kebutuhan orang itu sama. Kabeh bodo-bodo butuh pangan, kabeh bodo-bodo butuh seneng, kabeh bodo-bodo butuh kebebasan. Tetapi sesungguhnya bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Dalam teori kontrol itu setiap orang punya kebutuhan yang sangat berbeda. Masing-masing orang itu tidak sama kebutuhannya. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan kebutuhan anak didik kita. Mereka punya kebutuhan masing-masing. Misalkan yang satu sudah mendapat kasih sayang penuh di rumah, tapi yang satu di rumah mereka diacuhkan karena yang di rumah misalkan hanya bapaknya yang itu bekerja dan ibunya yang di luar negeri. Dan jadi mereka berbeda kebutuhannya akan kasih sayang. Yang selanjutnya semua orang melihat bahwa hal itu sama. Bahwa sesungguhnya dalam teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dalam satu hal. Begitu juga anak didik kita. Kita menganggap bahwa dengan memberi permen itu mereka semua senang. Tapi yang orang diberi ketika mereka tidak mendapat hadiah permen, ada yang merasa berkecil hati dan mereka akan merasa malu. Jadi pandangan setiap anak akan satu hal meskipun hal itu sama, itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Kita berpikir kita bisa merubah anak didik kita itu ben manut karo awake
kadang kita sering menganggap bahwa anak ketika mereka jotos temennya, kita kan langsung dia aja gitu loh, gak boleh seperti itu. Dan kita tidak mengetahui alasan mereka melakukan itu apa. Ternyata misalkan di belakangnya itu mereka jotos temennya mergakno koncone iki rebut jajan nih tanpa minta izin kayak gitu. Jadi mereka membela diri. Kadang-kadang hal itu yang tidak kita ketahui, alasan mereka melakukan sesuatu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, berpikir bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah ternyata dari teman-teman yang lakukan tadi dan dengan pegang tadi tak satu pun yang bisa diberikan toh. Berarti sesungguhnya setiap orang itu punya hak untuk mengontrol diri mereka sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol orang lain meskipun itu oleh guru ataupun orang tua. Karena sesungguhnya anak itu juga memiliki pribadi mereka sendiri. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika itu kita dibujuk itu tidak mampu, kita boleh memaksa, kadang-kadang seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak boleh. Terus selanjutnya adalah modal berpikir menang kalah. Ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, kadang-kadang yang satu merasa dimenangkan, yang lain merasa kalah dan merasa sedih. Itu yang tidak kita inginkan. Dalam teori kontrol itu yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana anak itu ketika mereka bertengkar itu semuanya akan menang. Jadi konsepnya bukan win and loss tetapi win and win. Jadi semuanya menang, mereka semuanya nanti akan bisa kembali ke lingkungan teman-temannya dengan tidak merasa malu akibat kesalahan yang telah mereka lakukan tadi. Okay? Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasan selanjutnya, yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Kita sering mendengar kata disiplin ya teman-teman ya. Yang dalam pikiran kita disiplin itu mesti kayak gini. Ya tadi tertib, tenang, teratur, gitu, patuh. Nah itu kita itulah disiplin dalam pikiran kita. Saya juga seperti itu. Dan sering juga disiplin itu dikaitkan dengan hukuman. Ketika tidak ada disiplin dilaksanakan, maka yang akan diberikan adalah sebuah sanksi atau hukuman. Tapi sesungguhnya dalam konsep disiplin positif, hukuman itu nyaris ditiadakan atau bisa menjadi sebuah alternatif terakhir dalam penyelesaian sebuah permasalahan ketika anak itu melakukan suatu kesalahan atau melanggar kedisiplinan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah sejatinya harus belajar dari diri mereka sendiri. Jadi bukan dari kontrol orang lain. Mereka sendiri atau self disiplin atau disiplin diri. Jadi motivasi itu berasal dari diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar seperti bujukan ibu guru, bujukan dari orang tua, ancaman dari teman dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu yang berasal dari lahir kesadaran mereka sendiri. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah nilai-nilai yang benar. Nah, yang akan kita tanamkan itu bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai atau motivasi intrinsik itu dalam diri anak didik kita. Seperti itu. Sesungguhnya seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidiknya sebenarnya itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri atau self-disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari diri dalam mereka sendiri, dari kesadaran mereka sendiri, bukan atas paksaan atau pengaruh dari orang lain, bukan dari kontrol orang tua ataupun guru
banyak. Nilainya banyak kayak gitu ya. Itu sama juga dengan kita sebenarnya. Jadi tinggal bentuknya aja yang berbeda. Terus selanjutnya, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Ini adalah tingkat kedisiplinan yang paling tinggi. Jadi orang melakukan kedisiplinan itu sesungguhnya untuk menghargai diri mereka sendiri. Aku berpakaian sopan dan rapi agar menutup aurat itu, agar kita menjadi anak yang sopan. Kita tanamkan kayak gitu kan ke anak-anak kita. Nah itu sebagai suatu upaya agar mereka bisa menghargai diri mereka sendiri melalui cara berpakaian. Misalkan seperti itu. Jadi nilai tertinggi dari sebuah kedisiplinan adalah untuk menyesuaikan diri mereka sesuai dengan mereka nilai yang mereka percaya. Seperti tadi orang yang memakai helm untuk keselamatan mereka, sadar ya helm itu tinggi keselamatan orang korban orang ditilang Pak polisi. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah setelah kita sudah belajar tentang bagaimana sesungguhnya motivasi seseorang itu melakukan sesuatu, kita akan mencoba belajar tentang mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Ini adalah tahap selanjutnya. Keyakinan kelas, kalau yang selama ini kita lakukan adalah kesepakatan kelas ya. Biasanya kita, teman-teman bagaimana nanti kalau kita jalan-jalan seharusnya, kan gitu. Biasanya kalau kita jalan-jalan itu, berjalan di sebelah kiri Bu. Itu. Terus anak-anak, tidak benar Bu. Terus apa lagi? Tidak benar Bu. Kayak gitu ya biasanya ya. Nah itu mungkin disebut sebagai sebuah peraturan. Jadi yang sesungguhnya akan kita bentuk tadi satu tingkat lebih tinggi dari peraturan, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan adalah sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita percayai dan akan kita amalkan terus-menerus, tidak hanya di dalam kelas ini saja, tetapi juga mereka akan membawa nanti sampai mereka dewasa. Keyakinan kelas misalkan yang kita gaungkan dalam ikrar sehari-hari gitu. Sayang teman dan suka memaafkan. Dengan mendengar disebut setiap hari, itu akan tertanam ke dalam diri mereka bahwa sebagai seorang anak itu mereka yakin bahwa harus sayang teman dan harus memaafkan. Seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan nilai itu akan tumbuh dalam diri mereka dan itu akan menjadi keyakinan mereka. Nah, keyakinan kelas itu sayang teman dan suka memaafkan. Misalkan kayak gitu, nanti bisa ditulis di dinding kelas gitu. Karena kita TK ya tulisannya agak besar. Sayang teman, suka memaafkan. Nanti itu akan menjadi sebuah ruh, akan mempengaruhi jiwa mereka sampai mereka dewasa. Karena itu tertanam benar-benar dalam diri mereka. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan itu tidak bisa diingkari, gitu. Kalau keyakinan itu tidak bisa diingkari. Apa kalau kita sudah yakin bahwa Allah Tuhan kita akan mengingkarinya? Tidak kan? Begitu juga dengan keyakinan bahwa anak-anak kita itu misalkan contohnya tadi harus sayang teman. Kalau mereka sudah yakin dalam diri mereka harus sayang teman, mereka tidak akan mengingkarinya. Kalau hanya sebuah peraturan, kemungkinan mereka akan melanggar. Masih ada kemungkinan dalam sebuah peraturan itu akan dilanggar. Itulah sebabnya mengapa kok tidak peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan itu apa? Tadi sudah kita sebut, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi kan tadi sudah kita ikrarkan bersama-sama ya, kita ikrarkan bersama-sama dan itu sudah menjadi sebuah nilai yang akan mengakar mendarah daging dalam diri anak didik kita. Contohnya
tadi boleh mandiri, bertanggung jawab, keadilan, peduli, sayang teman, dan sebagainya. Terus bagaimana cara kita mewujudkan sebuah keyakinan? Berasal dari sebuah peraturan, terus nanti kita bentuk, kita tingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan. Itu bagaimana prosesnya? Nah ini. Yang pertama, kita sebuah keyakinan itu harus bersifat abstrak. Jadi tidak hanya yang ada di depan mata, tapi kayak gini, mandiri. Itu kan mandiri itu lebih abstrak ya, dalam diri mereka, tidak terlihat gitu, bersifat abstrak dan cakupannya itu lebih luas, tidak detail. Kalau peraturan misalkan masuk kelas tepat waktu kayak gitu kan lebih detail itu dan terlihat. Kalau masuk kelas tepat waktu, sila meletakkan sepatu di tempatnya kayak gitu, itu adalah sebuah peraturan. Itu semuanya bisa diwujudkan, disimpulkan dalam sebuah keyakinan, yaitu disiplin. Nanti kayak gitu. Jadi dari peraturan-peraturan yang kita bentuk, yang sudah kita yakini selama ini, kita dapat disimpulkan dalam sebuah keyakinan kelas. Yang kedua berupa pernyataan yang universal. Jadi pernyataan itu bersifat umum, berlaku dimanapun, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, nanti dimanapun mereka akan berada, keyakinan itu tetap bisa dilaksanakan. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif. Jadi kok tidak berlari atau tidak ini terlalu tidak boleh. Jadi kalimat negatif itu dihindari dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Jadi kata-katanya singkat saja, tidak terlalu banyak. 5 atau 4 silakan ditulis besar. Nanti anak-anak lebih mudah menancap ke dalam pribadi mereka. Selanjutnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah. Karena setiap masing-masing sekolah itu mesti mempunyai karakteristik tersendiri. Sini sama sekolah lain tentunya berbeda. Jadi kesepakatan kelas itu dapat dilaksanakan di lingkungan kita dulu, baru nanti dapat dilaksanakan di secara universal atau di tempat yang lain. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bunda, untuk membuat sebuah keyakinan kelas ada urutan-urutan yang harus kita lakukan. Tapi ini biasanya kalau kita di tingkat TK itu akan sangat biasanya kalau seperti ini lebih ke kelas yang tinggi, ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk di tingkat TK secara sederhana. Yang pertama adalah mempersilahkan murid menyalurkan pendapat, bercurah pendapat. Jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan di kelas kayak gitu. Jadi anak-anak mereka kita gali pendapat mereka apa. Selanjutnya adalah mencatat masukannya. Kayak tadi silahkan mereka bisa mencatat satu persatu di depan. Atau kalau belum boleh mencatat atau belum bisa mencatat, kita yang akan mencatatnya di papan tulis. Selanjutnya ubah dari bentuk negatif menjadi bentuk positif. Yang kalimat-kalimat negatif tadi kita bentuk ke dalam kalimat yang positif. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelasnya. Jadi sebelum kita benar-benar disahkan menjadi sebuah keyakinan kelas, ditinjau ulang dulu sesuai tidak, sudah benar-benar disepakati belum dengan seluruh siswa dan anggota kelas. Dan tempel di dinding yang terakhir agar mudah dilihat dan sewaktu-waktu bisa dilihat, dibaca oleh anak didik kita serta seluruh warga kelas. Dan ingat, keyakinan kelas itu tidak hanya mengikat untuk anak didik, tetapi juga semua warga sekolah. Jangan sampai anak didik kita sudah yakin, kita sendiri mengingkari kayak gitu ya. Jadi itu tentunya juga tidak akan terjadi. Ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengelompokkan kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita
keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi wujudnya seperti mandiri, disiplin, terus kasih sayang, semacam itu. Jadi monggo kita coba simpulkan. Dari peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa ini? Disiplin. Disiplin. Betul. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kasih sayang. Kasih sayang. Hebat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira? Kalau di SMA itu ini rawan sekali nih kalau dibahas kalau teman-teman ini. Keamanan apa? Keamanan boleh Bu juga. Oke, keamanan. Bergantian dan menunggu giliran. Tertib. Disiplin. Tetap disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan. Oke, kesehatan juga bisa ya. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan di koridor. Itu tidak lari-larian gitu kayak kita. Oh, lari tapi ini. Disiplin, tertib ya. Gitu ya Bunda. Jadi kita sudah bisa ya membedakan mana itu peraturan, mana itu keyakinan kelas. Oke? Seperti itu wujudnya. Dalam sebuah disiplin itu kita tidak akan pernah lepas dari namanya hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau hukuman sudah sering kita dengar ya. Hukuman adalah sesuatu yang diberikan apabila kita melanggar peraturan. Kalau sanksi, apa bedanya coba? Sanksi kalau sama hukuman. Coba. Hukuman itu bersifat fisik ya Bu. Oke, boleh silakan. Terus kalau sanksi? Kalau sanksi itu bisa berupa moral, Material? dia bisa berupa Moral dan material ya. Oke, bisa berupa moral dan material. betul. Dari jawabannya Bu Ayu itu betul. Kalau hukuman itu lebih bersifat kalau melanggar peraturan itu kita dihukum. Kalau sanksi itu lebih bersifat konsekuensi. Jadi tidak harus berupa moral atau bisa berupa moral atau material. Jadi konsekuensi yang akan kita dapatkan jika melakukan sebuah kesalahan. Kalau hukuman itu lebih bersikap saklek. Jadi ada lembaga hukum yang menjatuhkan. Kalau konsekuensi itu bisa bahkan dari diri kita sendiri bisa itu konsekuensinya itu. Jadi beda antara konsekuensi dan sanksi. Sanksi itu sama dengan konsekuensi. Itu. Sanksi dan konsekuensi itu sama. Jadi dampak yang harus ditanggung ketika melakukan kesalahan itu adalah sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Ini saya baru belajar. Nanti kalau Jadi 5 menit berarti. restitusi itu adalah suatu cara penyelesaian apabila seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak mendapatkan hukuman. Jadi mereka akan menang. Dalam arti menangnya bagaimana? Mereka bisa kembali ke komunitasnya dalam kondisi tegak berdiri meskipun sudah melakukan kesalahan. Kok bisa? Iya Bu. Jadi orang yang salah itu mereka tidak dihancurkan mentalnya. Jadi mereka justru akan bisa kembali lagi ke masyarakat dalam kondisi yang lebih tenang, kondisi yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat dengan baik. Jadi yang tadi loh kita sebut dengan solusi menang-menang atau win-win. Jadi bukan win and loss tapi win-win. Yang salah yo menang, sing disalahi yo menang. Itu yang akan kita pelajari dalam konsep restitusi.
kita akan mencoba satu persatu apa sih perbedaan dari hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita menjatuhkan sebuah hukuman, itu pada dasarnya berarti penyelesaian itu adalah penyelesaian yang gagal atau penyelesaian terakhir, paling terakhir yang harus kita ambil. Kalau orang bisa menerapkan kedisiplinan dengan sistem sanksi atau konsekuensi, bahkan dengan restitusi, itu adalah identitas berhasil atau sukses dalam mengelola suatu kesalahan dan menerapkan sebuah kedisiplinan. Dalam hukuman itu, sekarang kita hukuman ya Bun, kita satu persatu gini. Apa perbedaannya? Jadi kita akan tahu apa sih beda antara hukuman, sanksi, dan restitusi itu. Kalau hukuman itu adalah hal yang menyakitkan pasti. Orang dihukum ki apa meneh sing seneng? Gak ada. Mesti loro hati orang yang dihukum itu mesti sakit hati, tidak mungkin tidak. Dan kalau sanksi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu adalah tadi sesuatu yang harus ditanggung karena dia melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah pilihan. Jadi kalau hukuman itu yang dijatuhkan, kalau konsekuensi itu yang harus terjadi, kalau restitusi adalah pilihan. Jadi restitusi adalah sebuah pilihan. Dihukum pora, bagaimana apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Nah, itu adalah restitusi. Jadi yang akan berpikir apa yang mereka akan lanjutkan itu adalah si pembuat kesalahan itu sendiri. Mereka akan berpikir bagaimana akan memperbaiki nama baikku, misalkan kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan? Jadi itu akan muncul dari diri mereka sendiri. Yang sudah kita pelajari tadi, self disiplin atau motivasi intrinsik dari dalam diri mereka tadi. Selanjutnya adalah dihukum itu tidak nyaman untuk anak ataupun kita dalam jangka waktu yang panjang. Pasti wong lek kena hukuman itu akan terngiang terus sampai di mana pun, sampai tua pun dia akan ingat rasa sakit itu. Tapi kalau konsekuensi itu akan lebih pendek waktunya karena mereka dilakukan karena sadar bahwa aku ini salah niki loh. Jadi konsekuensi atau sanksi yang harus aku lakukan itu ya iki. Jadi mereka lebih ke diri mereka sendiri, sudah sadar apa yang dampak karena mereka melakukan kesalahan. Itu adalah di konsekuensi. Kalau di restitusi itu ketika mereka sudah melakukan pilihan itu dengan kesadaran mereka sendiri, maka sakit mereka itu tidak akan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sedikit saja mereka sudah sembuh. Kan tadi konsepnya win-win, menang-menang kan. Jadi mereka akan lebih dapat segera memperbaiki kesalahan mereka. Selanjutnya adalah korban mendapatkan keadilan. Ini maksudnya korban itu adalah yang disakiti tadi, orang yang dibuat dijahili tadi kan merasa dia mendapatkan keadilan ya kalau sudah yang melakukan kesalahan itu dihukum. Terus selanjutnya korban bisa diabaikan. Nah ini kalau konsekuensi ini korban bisa diabaikan. Kalau restitusi itu sang korban akan mendapatkan ganti. Jadi mereka akan menang, korbannya menang, pelakunya juga menang. Jadi tidak ada yang tersakiti. Korbannya juga akan mendapatkan suatu ganti rugi dari kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Selanjutnya adalah murid atau anak akan tersakiti. Jadi dengan hukuman itu pasti seperti yang
kesalahan itu mereka akan dikuatkan dan tidak melakukan kesalahan lagi. Selanjutnya adalah ketika orang itu mendapatkan hukuman, sesungguhnya mereka kemungkinan tidak akan jerah. Anak itu tidak akan jerah, justru akan lebih perilaku yang agresif. Jadi perilaku agresif mereka ketika mendapatkan hukuman itu akan lebih meningkat lagi. Jadi kalau untuk konsekuensi itu penguatannya itu dalam hanya waktu yang pendek saja. Tapi dalam restitusi mereka masalah itu akan terpecahkan dalam jangka waktu yang lama dan mereka akan merasa bahwa mereka itu meskipun salah tetap dihargai. Jadi mereka tidak akan merasa pantas untuk melakukan kesalahan lagi karena meskipun kayak aku harus dimaaf nih kayak gitu. Jadi aku tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu lagi, aku malu. Nah itu muncul self disiplin dalam diri mereka dalam proses restitusi ini. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Lek wis dihukum nek ora wedi ki yo wis padha wae sesuk nang suwono nang dibaleni nek karo guru wis gak wedi blas misalkan kayak gitu. Jadi tidak akan mempan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya kalau dalam proses restitusi murid itu belajar bertanggung jawab untuk memperbaiki perilakunya karena mereka muncul tadi kesadaran diri mereka, self disiplinnya sudah muncul dalam proses restitusi ini. Jadi itu adalah perbedaan antara hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah suatu statement yang sangat menarik dan sangat menohok buat saya. Sesuatu yang sangat luar biasa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok menghukum? Sesuatu yang pernah ketika saya menerima materi ini langsung saya diskusikan ke teman-teman TKB, ke Bu Ayun dan juga ke Bu Anis. Wih, ternyata kayak gini. Oh iya, gitu. Apa sih dihukum oleh penghargaan itu? Dihukum oleh penghargaan itu adalah kita berpikir bahwa misalkan dengan memberi bintang itu anak-anak akan semangat untuk berdoa misalkan, semangat untuk menghafal, ya teman-teman. Nah, tetapi sesungguhnya yang terjadi di belakang bintang itu ada sesuatu hal yang mungkin menyakitkan bagi anak didik kita. Apa itu? Coba kita pelajari kasus ini teman-teman. Saya bacakan ya, saya tidak terlalu kelihatan di sini. Ibu Anas adalah guru kelas 2 SD. Dia mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Jadi Bu Anas ini saya ambil contoh di sini itu kelas 2 SD itu kelas rendah ya, masih seperti apa? Setingkat dengan TK lah, nggak terlalu jauh gitu. Ini tentunya sangat mengganggu pelajaran karena ketika mereka masuk ke kelas itu tidak disiplin. Jadi pada saat Bu Anas ini ingin menenangkan murid-muridnya itu membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Nah, sebagian murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri dengan rapi di depan pintu diikuti oleh teman-temannya agar mendapatkan stiker bintang. Dan ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu dan efektif. Murid-muridnya bisa berbaris dengan rapi dan tertib ketika masuk ke kelas. Tetapi pada suatu hari Bu Anas cuti karena sakit. Ganti yang mengajar adalah Pak Heru. Pak Heru gak ngerti taktiknya Bu Anas. Jadi ketika diajar oleh Pak Heru, anak-anak kembali lagi seperti dulu.
berebutan masuk kelas tanpa antri karena Pak Heru tidak memberikan stiker bintang, karena Pak Heru tadi tidak tahu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di balik stiker bintang itu? Apa yang terjadi coba teman-teman? Kenapa kok apa itu muridnya Bu Anas tidak mau patuh kepada Pak Heru? Padahal itu sudah berlangsung lama, sudah beberapa minggu dan mereka sudah tertib, tapi tiba-tiba berubah ketika dipegang oleh Pak Heru. Kira-kira apa ya penyebabnya? Karena terbangnya itu hanya karena ingin kita, bukan dari keyakinan diri sendiri. Betul. Jadi mereka itu bersikap disiplin hanya karena bintang, bukan karena kesadaran mereka sendiri. Jadi kira-kira motivasi apa yang ingin didapatkan anak-anak itu ketika mereka tertib sesungguhnya? Bintang, penghargaan, hanya untuk penghargaan saja. Jadi bukan karena motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kalau menurut teman-teman, adakah cara lain yang bisa dilakukan oleh Bu Anas untuk mewujudkan motivasi intrinsik agar mereka itu bisa disiplin, masuk kelas dengan disiplin tanpa bintang? Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Anas? Ya, menurut teman-teman, tanpa bintang. Mungkin dengan cara memotivasi secara terus menerus. Ya, betul. Terus lagi? Ya, motivasi betul, memberikan motivasi. Tapi cara motivasinya itu apa? Tadi kan motivasinya dengan bintang. Dengan bintang. Apa dengan? Tadi sudah kita bahas kita lalu tadi. Dengan menumbuhkan pada situasi belum ada kesalahan. Apa?
bintang kayak gitu. Itu benar-benar terjadi ketika saya kasus Azam ya, kasus Azam itu ketika saya itu congklak gitu, pulang sekolah disi-disian, yang bisa menjawab berhitung hadiahnya pulang dulu. Lah dia itu pulangnya terakhir karena dia merasa tidak mampu, tidak bisa menjawab. Akhirnya dia bilang gini ke saya, Nana, saya nggak suka kalau berhitung itu. Besok lagi kalau pulang aku mau berhitung. Kayak gitu, dia mengungkapkan perasaan seperti itu. Berarti dia merasa tidak nyaman karena dia merasa bahwa dirinya tidak mampu. Jadi apa yang saya lakukan dengan begitu congklak hadiahnya pulang cepat itu adalah menjas bahwa aku sengketi dhewe ki ora iso berhitung. Jadi mereka akan semakin menganggap dirinya tidak bisa. Lah, kungkungan tidak bisa itu loh yang berbahaya itu. Nek mereka mencap dirinya tidak bisa, berarti mereka sudah menghukum dirinya sendiri tidak bisa dan dia tidak akan pernah bisa. Bukan justru memacu mereka akan bisa, tapi justru menghukum mereka dalam konteks tidak bisa. Itu. Kemudian penghargaan yang menghukum. Penghargaan itu menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, seperti mencap diri mereka bahwa mereka itu tidak mampu. Mereka itu adalah orang yang gagal. Jadi ya, seperti saya terangkan tadi bahwa orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan semakin menghukum diri mereka bahwa mereka itu tidak mampu, bahwa mereka itu orang yang gagal, bahwa mereka anak yang bodoh, misalkan kayak gitu. Jadi akan semakin menjatuhkan mereka benar-benar. Dan ini mungkin suatu hal yang luar biasa, sangat bertentangan dengan kita, Bu. Saya maksudnya bertentangan dengan saya ketika dulu itu kan kesepakatan bersama. Iya. Kita. Bahwa dengan bintang itu anak-anak akan lebih bersemangat. Dengan kita dengan congklak itu mereka akan lebih terpacu untuk belajar. Bahwa di sisi lain ada dampak yang ditimbulkan bagi anak yang tidak mampu. Mereka akan semakin terjerembab dalam ketidakmampuan mereka dengan penghargaan yang diberikan kepada teman-teman. Sesungguhnya setiap orang melakukan sesuatu itu ada alasannya. Ketika kita mengapa kok tidak harus menjudge anak yang berbuat salah itu dengan tergesa-gesa lalu menjatuhkan hukuman bahwa kamu itu salah, kamu harus minta maaf. Kita teliti dulu, kita klarifikasi dulu masalahnya. Apa alasan mereka berbuat hal seperti itu? Karena sesungguhnya orang melakukan segala sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Begitu juga dengan anak-anak. Kebutuhan dasar manusia itu sesungguhnya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis seperti makan, kemudian kesehatan, kemudian bereproduksi. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika anak itu merebut makanan temannya ketika mereka tidak bawa sangu dan minta tidak boleh, lalu merebut, sesungguhnya iya, mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa loh Bu Guru? Kayak gitu. Jadi ketika pelajari pelanggaran itu sesungguhnya pasti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dari dalam diri anak. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Contohnya diterima oleh teman, diterima oleh pasangan, diterima oleh bu guru, mendapatkan kasih sayang orang tua. Kadang ada anak didik kita yang lari ke sana kemari berbuat ulah, orang kena dineneng, diseneni ora kena, dia ora kena, ternyata ketika didekap dia diam. Ternyata apa? Di rumah gak enek mbote. Kurang kasih sayang. Ternyata dia kurang kasih sayang. Dia
dia ingin perhatian dari gurunya. Kayak gitu. Jadi sesungguhnya seperti itu mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka akan kasih sayang. Selanjutnya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jangan salah, anak itu butuh diakui, tidak hanya butuh diajari dan dikontrol. Ketika kemampuan anak itu diakui, ya Allah dia hebat sekali. Misalkan dia dijadikan pemimpin di upacara bendera, dia kita jadikan untuk memimpin berdoa misalkan, itu berarti mereka adalah penghargaan buat mereka bahwa keberadaan mereka itu diakui ada. Ketika itu mereka tidak dapatkan, misalkan bocah ini wakal, saya wakal yang sekolah misalkan tidak bisa, dia tidak bisa apapun. Ketika di permainan sepak bola dia bisa, dia mampu. Nah di situ dia akan berusaha menjadi leader bagi teman-temannya. Nah itu adalah satu usaha. Ketika dia pemenuhan kekuasaannya di kelas tidak terpenuhi karena kemampuannya terbatas, dia berusaha memenuhi kebutuhan penguasaannya berada di lapangan sepak bola. Dengan anak-anak yang fisik motoriknya bagus, kan biasanya mereka akan berkuasa di lapangan kan, tidak di kelas, ya loh, seperti itu. Jadi mereka sebenarnya naluri mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka akan penguasaan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan menentukan pilihan akan hal-hal baru. Anak kayak si siapa Azam itu syukurin, kenapa kayak saya Azam itu dia tuh ngomong kalau pinginnya apa gitu ngomong guru. Jadi aku nggak mau guru ini, aku pengennya ini kayak gitu ngomong. Nah itu adalah kebutuhan dia untuk memenuhi untuk kebutuhan kebebasannya, dia pengen bebas. Makanya kalau kenapa sistem sentra itu lebih memenuhi kebebasannya, mereka bisa memilih apa sih yang akan ingin mereka kerjakan dulu. Itu. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan bermain seperti itu. Jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan anak itu pada dasarnya punya alasan. Nah, tugas kita sebagai guru yang akan menjadi mengontrol buat mereka itu adalah menganalisa apa sih sebenarnya kebutuhan yang ingin mereka penuhi dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya mereka itu ingin opo toh gitu. Jadi jangan langsung menjudge atau menghukum. Coba dari sini teman-teman, dari ini bisa terbaca ya agak apa itu besar. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tidak di rumah, sepulang dari sekolah ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Dia nangis ngadu pada ibunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya, Bu. Berarti dia kebutuhan apa? Kira-kira tadi, Bu. Tadi kebutuhan kebebasan, kesenangan, kekuasaan atau apa? Kesenangan ya? Kesenangan. Dia kan suka bersenandung ya, Bu. Ya, boleh. Kebebasan juga bisa. Karena dia untuk memilih. Selanjutnya, Bu guru tidak mengapa aku hari ini, padahal kan aku pakai jepit baru. Gurunya kan gapek nih ternyata dia kalau punya jepit baru. Ya bang, baju baru kenang ini. Orang bilang itu apa? Kebutuhan akan apa seperti itu? Perhatian, kasih sayang, perhatian, pengakuan boleh. Ya kayak gitu. Terus aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Jadi aku nyanyi dewe. Apa Bu? Kebebasan, betul. Dia ingin kebebasan. Lanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah bu guru nunjukin gambar ke teman-teman
gambarku jelek. Kayak kita kan jelek, gambarku orang-orang. Jadi dia kan malu gitu, jadi dia nangis. Jadi dia tidak terpenuhi kebutuhan apa? Betul, pengakuannya. Jadi setiap anak itu pada dasarnya punya alasan untuk melakukan suatu hal yang mungkin tidak kita bayangkan. Next, Mbak Sa. 5 posisi kontrol. Ini yang akan kita pelajari. Kita akan memposisikan diri kita di mana? Posisi kita sekarang. Sesungguhnya menurut Dr. William Glasser itu bahwa posisi yang diambil orang tua atau guru dalam upaya menerapkan sebuah kedisiplinan itu namanya posisi kontrol. Jadi kita itu berada di posisi kontrol yang mana? Ya. Next, Mbak Sa. Coba kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Kita tadi menganggap dulu menganggap bahwa kedisiplinan itu bisa ditegakkan dengan hukuman. Tapi penegakan dengan hukuman itu pada dasarnya adalah posisi terendah dari kontrol seseorang. Jadi ketika mereka hanya menerapkan hukuman, maka sesungguhnya mereka belum bisa mengontrol dari lingkungan tersebut. Posisi selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Setelah kita penghukum, semoga kita bukan menjadi yang penghukum ya Bu, titik-titik hukum. Yang selanjutnya adalah tingkatan selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Ketika anak kita itu berbuat kesalahan, kadang kita dengan nada yang rendah sekalipun berbisik pada mereka. Ibu sangat kecewa, kalau ini kayak piye lho, tak gede tadi, kayak dibake sama kok koyo ngene. Kayak gitu bisa kan. Tapi itu membangun rasa bersalah pada diri pada diri anak. Kamu eling ora sama aku tak gede nih, wis tak nawan kak cilik, kayak tiba-tiba ora gelem manut karo ibu to le. Aku kayaknya ngono. Kayak tiba-tiba kita mati sih loh. Bersama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi anak itu akan membangun rasa bersalahnya dan itu membuat mereka berkecil hati. Mereka akan membuat berkecil hati. Oh berarti aku tuh bocah semua manut ya kayak gitu. Stigma negatif akan tumbuh ke dalam diri mereka. Bukannya mereka jerah, tapi justru mereka akan menjadi lebih ke dalam lagi. Selanjutnya adalah sebagai teman. Tingkatan selanjutnya adalah sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri kita dengan murid kita itu sebagai teman. Wis to, ayo bola wis aja koyo ngono to. Ada guru ayo dan dia sudah enggak apa-apa. Kali ini wis iki lek guru sing beresne tapi besok lagi enggak boleh loh ya. Kayak gitu. Itu memposisikan diri sebagai teman bagi murid kita. Nah, ini ada di tengah-tengah Bu. Kalau ini mungkin tingkat gagal, yang di sini tingkat gagal, yang di sini sudah menuju ke tingkat berhasil. Terus kemudian sebagai monitor atau pemantau. Kalau posisi kita itu sebagai monitor atau pemantau itu adalah kita memantau berdasarkan peraturan. Jadi yang kita ugemi itu adalah peraturan yang berlaku. Checklist. Anak ini datang tepat waktu, cek. Terus anak ini tidak misalkan berbuat baik di kelas, cek kayak gitu. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, jadi mereka mengontrol atau pemantau di sini. Lebih berpatokan kepada rambu-rambu atau perilaku Pak Polisi gitu. Selanjutnya posisi kontrol yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu bagaimana? Sebagai manajer itu adalah guru dan siswa duduk bersama-sama mencari penyelesaian dari permasalahan yang telah mereka lakukan. Jadi podo-podo nunggu
duwe dilunggone bareng, dilunggone. Man opo to yang terjadi? Piye to? Kita klarifikasi. Nyapa to jane? Kita cari dulu penyebab kebutuhan apa sesungguhnya yang mereka ingin penuhi dari kesalahan yang mereka lakukan. Baru nanti kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah mereka sepakati, yang sudah kita sepakati sesuai tidak dengan tindakan mereka. Jadi di situ mereka akan berpikir sendiri. Oh, Bu Guru memahami. Oh, bocah ini karepe iki berbuat seperti ini itu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Wong terang-terang kue iki ora digatekne, iki ora eneng, iki kok karo mbae tok. Lakno bocah kaya ngene. Kita paham. Dengan itu kan kita mendeh sebagai guru kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita stabilkan identitas mereka. Gak apa-apa le, orang itu berbuat salah tidak apa-apa. Yang penting Bu Nana yakin, Bu Guru yakin kamu adalah anak yang baik. Jadi kita kuatkan mereka, kita yakinkan bahwa mereka itu anak yang baik, bukan anak yang berbuat salah tadi. Selanjutnya adalah kita klarifikasi bagaimana duduk permasalahannya dengan temannya. Boleh dengan temannya tadi kita sama-sama kita hadapkan. Bagaimana toh kejadian sebenarnya? Nah, gitu. Terus diajak kita gali bagaimana keyakinan kelas tadi. Misalkan mereka saling berebut makanan. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Saling berbagi. Misalkan tadi kan teman-teman sudah tahu kan kalau sesama teman itu harus saling berbagi. Jadi apa yang harus dilakukan Mas Rafa? Misalkan ketika seperti ini, berbagi Bu Guru. Nah itulah. Jadi jawaban berbagi Bu Guru itu keluar dari dalam diri mereka sendiri, bukan kita yang menentukan. Jadi itulah yang disebut self disiplin. Nah, seperti itu. Jadi kedisiplinan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Setelah itu barulah anak-anak sudah sadar. Besok lagi, nah, mereka tidak akan melakukan lagi karena sudah sadar bahwa dalam yakin bahwa mereka itu harus saling berbagi tadi. Jadi keyakinan itu sudah muncul dari kesalahan yang mereka lakukan. Dengan saling memaafkan, kemudian kita ajak mereka saling memaafkan. Gimana keyakinan kelas kita? Sayang teman dan saling memaafkan. Terus mereka saling bersalaman. Sudah kembali ke kelas untung. Itulah yang disebut dengan win-win. Jadi semua menang. Tidak ada yang dikalahkan. Sing salah yang menang, sing disalahi tadi juga menang. Itulah konsep restitusi. Jadi posisi kita itu berada di sini untuk melakukan konsep restitusi. Next. Kemudian kita lanjut ke dalam konsep restitusi yang sebenarnya. Tadi sudah sedikit saya singgung. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Prosesnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter positif yang lebih kuat. Jadi mereka tidak diolok-olok. Ketika kadang kita sering menjumpai anak melakukan kesalahan, ayo lena, ayo nganu, kai, baru nangis, gitu. Yang sering kita temui seperti itu. Nah, dalam restitusi ini nanti tidak akan kita temui seperti itu. Kita coba menggali, menyikapi kesalahan yang dilakukan anak dalam penyangkapan dalam konsep penegakan disiplin itu dengan cara restitusi. Jadi mereka bisa kembali. Yang terpenting poinnya adalah mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini yang ditekankan dalam konsep restitusi ini. Jadi ibarat penjahat, mereka tidak dihukum
baik, masyarakat bisa menerima dengan baik. Dia pun si pembuat kesalahan ini bisa kembali ke masyarakat dengan tegak. Orang malu karena sudah melakukan kesalahan. Karena apa? Dia melakukan kesalahan itu mesti punya alasan tadi untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Kebutuhan yang 5 kebutuhan yang mungkin tidak mereka dapatkan. Seperti itu. Next, bisa. Ini ciri-ciri restitusi secara umum. Teman-teman sudah punya gambaran ya proses restitusi tadi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau menebus kesalahan tadi itu adalah konsekuensi, kalau restitusi adalah belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kayak tadi, mereka antara yang di korban dan orang yang berbuat kesalahan itu adalah bisa memperbaiki hubungan mereka. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kenapa kok restitusi adalah sebuah tawaran? Adalah restitusi itu kita tawarkan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan tadi, gitu? Apa yang akan mereka lakukan tadi. Jadi di sini dengan restitusi itu anak-anak akan memilih apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi memperbaiki ke dalam diri dengan mengingat keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi. Oke? Jadi mereka akan mengingat, oh keyakinan kelas itu seperti ini toh. Berarti aku belum melakukan ini. Nah itu akan muncul kesadaran dalam diri mereka. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini yang harus dilakukan guru tadi sebagai kontrol, sebagai manajer. Di sini manajer akan menganalisa kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan mereka. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu adalah cara yang paling baik dibanding memberikan hukuman, dibanding memberikan konsekuensi ataupun penghargaan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan pembuat kesalahan itu untuk kembali ke karakter mereka, menggali karakter positif mereka. Restitusi itu menguatkan, bukan menjatuhkan. Jadi orang yang berbuat kesalahan itu dalam konsep restitusi ini akan semakin kuat. Mereka akan kembali ke masyarakat, kembali ke teman-teman mereka dalam kondisi yang kuat. Selanjutnya adalah restitusi fokus pada solusi, bukan pada hukuman. Jadi mencari penyelesaian terbaik akan menghasilkan konsep menang-menang. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi mereka akan kembali ke kelompoknya dengan baik, tidak dengan diolok-olok, tidak dengan rasa malu. Di sini adalah konsep terpenting dari restitusi. Next. Sebelum naik boleh saya tanya Bu? Oke, monggo. Berarti restitusi ini lebih pada menetralkan jika terjadi konflik ya? Ya. Kemudian berarti pada posisi anak yang melakukan kesalahan ini terus harus kita pantau. Artinya kita pastikan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, karena dengan tidak ada hukuman ataupun tidak ada semacam teguran agak keras berarti kita itu memaafkan. Artinya jangan sampai mengulang lagi ya, kan gitu. Nah, kalau seandainya tidak kita pantau dan anak itu mengulang lagi, berarti kita ini tidak bisa mendampingi mereka untuk menegakkan disiplin. Ini bagaimana menurut? Kembali dalam konsep restitusi itu
menumbuhkannya itu. Jadi itu memang bukan suatu hal yang mudah ya Bu. Itu membutuhkan proses, sedangkan perilaku anak tidak munculnya ya tiba-tiba ya memang harus sistem kontrol itu tetap harus dilaksanakan, tetapi posisi kita tetap dalam posisi manajer tadi. Kalaupun kita membutuhkan akan menurunkan ke dalam posisi tadi penghukum atau sebagai teman atau posisi sebagai apa tadi yang satunya tadi, itu boleh sesuai dengan situasinya. Yang penting apa itu tahu porsinya, jangan sampai itu dilakukan secara terus menerus. Tidak dilakukan secara terus. Berarti bisa ini ya, melihat karakter anak ya, yang melihat karakter ini nanti kita mau jadi yang posisi yang terendah atau di tangga yang bawahnya atau di atasnya gitu ya. Ya. Yang penting kita sudah bahwa dengan hukuman itu adalah alternatif terakhir dari sebuah konsep penegakan disiplin positif. Next. Langkah-langkah untuk melakukan restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Apa sih itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah meyakinkan bahwa mereka itu anak yang baik. Jadi kita yakinkan bahwa Mas ini itu anak soleh loh, anak yang baik. Gak apa-apa melakukan kesalahan itu wajar. Yang penting tidak dilakukan kembali, tidak diulang kembali. Kayak gitu, itu menstabilkan identitas. Kemudian adalah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman mengklarifikasi bagaimana kejadian sesungguhnya. Disinilah tempat kita menganalisa apa sesungguhnya kebutuhan yang diinginkan oleh anak ketika mereka melakukan kesalahan tadi. Sesungguhnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan apa toh? Apa alasan mereka melakukan itu? Nah, di sini validasi tindakan yang salah itu di sini. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah ini sudah divalidasi, keyakinan mereka yang kita tanyakan tadi, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada teman? Apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Sayang teman, kalau mereka sudah muncul sayang teman dan suka memaafkan. Nah, disitulah ternyata sudah tergali itu self disiplinnya, keyakinan diri mereka sudah muncul di situ. Next, tahapnya itu terkandung dalam segitiga restitusi di sini. Jadi ini sama, Bunda, yang dalam tabel tadi sama yang ini itu sama. Jadi terbentuknya dalam segitiga restitusi ini. Jadi tahapan restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi itu yang perlu sekali digarisbawahi, kita jangan menjatuhkan tapi besarkan hati mereka bahwa dia adalah anak yang yang baik. Jangan sampai karena kita kemarahan masih meledak-ledak karena dia habis antemi konjol misalkan terus menjas mereka anak yang jangan seperti itu. Nanti mereka akan langsung down. Di sini letak kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Habis itu terjadilah kesepakatan antara si korban dengan pembuat kesalahan. Jadi saling memaafkan, terjadi rekonsiliasi, apa yang akan mereka lakukan itu tergali dan dia akan melaksanakannya dengan baik. Diharapkan seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Alhamdulillah. Dari sini adakah yang ditanyakan barangkali? Saya tanya dulu Bu. Oke, monggo. Saya tadi ya tentang menghukum, kemudian membuat anak merasa bersalah. Kemudian ini tadi saya muncul bentuk pengontrolnya apa? Masing-masing anak berarti harus punya track record ya. Katanya tadi dicentang tadi loh, yang mencentang tadi. Berarti bentuknya pengontrol itu apa kalau tidak ada masing-masing anak punya track record gitu loh? Maksudnya apa yang bisa kita lakukan?
dalam pengontrol itu lebih tepatnya guru itu memposisikan diri sebagai kayak peraturan tertulis gitu, Bu. Peraturan itu guru itu punya track peraturan, instrumen ya, sesuai dengan instrumen itu. Kan dari sini apa yang bisa kita lakukan, actionnya kan gitu. Action yang bisa kita lakukan dari sini adalah kita berusaha menaikkan diri kita. Pertama dulu kita refleksi. Kita posisi kita di mana? Gitu. Kita refleksi posisi kita di mana? Sebagai penghukum, merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian monitor, kemudian manajer. Dari tingkatan-tingkatan ini kita refleksi dulu diri kita masing-masing, kita berada di posisi yang mana? Baru kalau sudah kita tahu di posisi mana, itu terserah kita mau berada tetap di situ. Misalkan saya selama ini berarti aku kisah di posisi kene, di posisi kedua seperti tadi, membuat rasa bersalah meskipun dengan bahasa yang pelan, tapi ternyata menjatuhkan anak. Berarti si pembuat rasa bersalah masih di tingkatan kedua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tetap di situ atau kita akan naik level? Kita berusaha menaikkan level kita, merubah cara pikir kita, merubah paradigma kita. Kalau masih ingin tetap di situ, ya nanti dampaknya ke anak seperti itu tadi. Jadi kalau kita ingin menaikkan level kita, kan level yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, kita berusaha bersama-sama di situ agar bisa memperbaiki bagaimana cara menegakkan disiplin di kelas kita, di sekolah kita, agar tercipta disiplin positif. Disiplin positif yang tidak akan menjatuhkan anak-anak kita. Disiplin positif yang akan membentuk anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Monggo yang lain teman-teman. Nah, dari materi yang Bu Nana sampaikan ini memang benar-benar menggugah perasaan kita nih sebagai guru yang selama ini memang anggapan kita seperti tadi hukuman, terus apa itu penghargaan itu sudah kita anggap benar-benar kita bisa membuat anak itu manut ke kita gitu. Ada motivasi ekstrinsik dari kita. Tapi ternyata bahwa sesungguhnya yang terlebih penting itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Sedangkan selama itu kita belum mampu untuk mengungkapkannya, belum mampu untuk membuat anak itu seperti itu. Karena anak itu ya takut karena kita. Begitu pula aplikasinya ke kehidupan kita sendiri. Maksudnya ketika kita mendidik anak pun kadang-kadang dengan kemarahan, hukuman dan seperti itu tanpa tahu akibat belakangnya. Mungkin dari materi yang Bu Nana sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita agar kita bisa lebih disiplin lagi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dengan menggunakan lingkungan yang kondusif, kontrol yang positif seperti tadi, sehingga anak-anak kita merasa nyaman dengan kita, bukan takut karena ancaman kita. Dengan penjelasan Bu Nana tadi sangat yang menggugah hati, menggugah saya pribadi ya. Kadang-kadang mas saya itu ternyata masih kurang di sini dalam belajar bersama anak seperti itu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi biar saya lebih baik lagi bersama anak. Terima kasih Mbak Nis. Untuk materi dari sama seperti teman-teman gitu, banyak masukan untuk kita. Terus mengena karena kita selama ini masih menerapkan hukuman, kadang itu anak kadang gimana takut apalagi saya kadang sama teman TK itu dijadikan bahan untuk menakuti anaknya tak itu tak terus mungkin ini kita belajar bersama itu bagaimana caranya biar kita itu bisa menanamkan kepada anak biar anak itu bisa
sesuatu hal baru ya, itu ternyata tentang penghargaan yang kita berikan bisa menghukum anak-anak yang lain yang belum mendapat penghargaan. Ternyata itu merupakan sesuatu yang sangat baru bagi saya, dan mungkin juga mungkin bisa memperbaiki diri dan mempraktekkan untuk bisa membentuk keyakinan kelas mungkin. Baik, terima kasih Bu Nana. Ini suatu hal yang bisa. Penjelasan Bu Nana sangat bagus. Maksudnya diri saya sendiri ya. Ternyata metode yang saya pakai seperti tadi pemberian terus memberikan dan lain-lain tadi ya, ternyata masih kurang efektif. Dengan penjelasan Bu Nana tadi bisa dimasukkan untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah, materi baru yang sangat menarik yaitu keyakinan kelas Bu Nana. Kenapa kok tadi sudah dijelaskan sama Bu Nana, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ternyata keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dipercayai dan harus selalu diamalkan secara terus-menerus. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan self disiplin kepada anak tanpa harus kita yang menentukan dan memberi hukuman. Mungkin dengan materi ini akan memacu kita tambah semangat lagi untuk menumbuhkan disiplin untuk anak-anak kita tanpa harus kita memberi hukuman atau menumbuhkan rasa bersalah kepada anak. Semoga setelah mendapatkan materi yang sangat bagus dari Bu Nana ini, kelas impian kita akan segera terwujud. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Nana atas waktunya, dan memang semua bisa terungkap dengan ilmu yang pada siang hari ini disampaikan oleh Bu Nana. Namun setelah refleksi tentunya harus ada action. Nah, jadi kalau apa yang dilakukan kita selama ini memang kita sudah bersepakat membuat bintang sebagai stimulus. Nah, artinya memang stimulasi itu penting. Jadi langkah menuju mempunyai anak-anak ini bisa tumbuh mentaati peraturan itu bisa dilakukan dengan stimulasi atau stimulus-stimulus yang bisa menunjang ke sana. Namun seandainya hal itu tidak sampai pada perlu stimulasi yang terlalu kuat dan kemudian bisa tumbuh, nah ini kita bisa syukur alhamdulillah. Kemudian hal lain yang ketika sudah kita sadari bersama bahwa apa yang kita lakukan kemarin ini merupakan kelas terendah yang kita lakukan, ataupun kelas 2 lah, karena membuat rasa bersalah ya, karena kalau saya yakin guru-guru kita sudah tidak ada hukuman ya, kita sudah naik kelas 2 dan bahkan kemungkinan pada tataran teman, banyak pada tataran teman, karena tataran teman ini lebih sudah menetralkan dan membuat kita dekat dengan anak. Kemudian kalau nanti actionnya yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita menjadi sebagai pengontrol, berarti ada harus instrumen sebagai alat kontrol. Nah ini yang akan dilakukan, karena kalau seandainya tidak ada lagi stimulasi dan kemudian tidak ada instrumen kontrol, ini sangat abstrak sekali untuk mengukur. Kemudian yang kedua, ketika kita sebagai manajer, nah kan yang akan kita tingkatkan akhlaknya, kemudian kita tingkatkan kelas impian, siswa impian ini kan anak-anak ya. Nah ini tentu perlu adanya keyakinan kelas itu betul-betul ditulis dan ditempel. Nah itu action yang harus kita lakukan agar ketika kita menjadi manajer, kita tinggal mengembalikan kesepakatan yang sudah dilakukan, tertulis, dan anak-anak walaupun belum bisa membaca tetapi kita sudah bersepakat bahwa kita berbagi, bahwa kita saling memaafkan. Itu yang bisa saya garis bawahi. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga ini membawa
diri kita sendiri, memperbaiki saya sendiri, memperbaiki teman-teman semuanya, dapat mewujudkan lingkungan positif di sekolah kita dan dapat mewujudkan kelas impian kita. Amin. Aplaus untuk Bunara. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan. Sesungguhnya bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu dari diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit